Cek, cek, nasa dikit. Cek, cek, cek. Apa? Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah walil alamin rahmah. وجعل Indonesia daulatan mustaqilatan bipancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Fadilatul kurama wal hukama wal fudala, Dewan juri dengan tinta kejujuran yang kami muliakan dan yang kami hormati, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terpilih sebagai Amirul Mukminin atau Khalifah, beliau berpidato di hadapan rakyatnya, saudara-saudara, saya telah terpilih sebagai khalifah. Jika ada kebenaran dari saya, ikutilah. Sebab saya tidak segan-segan meluruskan kebenaran yang diselewengkan dengan pedang saya ini. Dan bila saudara-saudara melihat kesalahan dalam diri saya, Tolong ingatkan saya. Bila perlu pakai pedang sekalipun. Semua masa diam terpadu. Dalam keheningan itu, seorang pemuda mengangkat tangannya dan memegang sebelah pedang seraya berkata, "Wahai Umar sang Khalifah Amirul Mukminin, saya bersedia mengikuti Anda katakan. Namun aku pun siap menegur dan meluruskan kebenaran yang Anda selewengkan dengan pedangku ini." Semua orang terkejut dalam perkataan anak muda tersebut. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu malah tersenyum bangga dan berkata, "Wahai Umar, terima kasih hai anak muda atas responnya. Negara membutuhkan pemuda seperti Anda." Saudaraku, ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersumber dari hati sehingga melahirkan sikap kehati-hatian dalam menjalankan amanah. Namun jika ungkapan tersebut bersumber dari akal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akan dikhawatirkan lahirnya sikap akal-akalan. Mentalitas kepribadian inilah diinginkan sebuah negeri terhadap karakter kaula muda untuk bersama membangun negeri, mewujudkan negeri yang makmur dan keadilan dan adil dalam kemakmuran. Itulah menjadi topik pembahasan kami dalam Musabaqah Syarhil Quran kali ini dengan judul Membentuk Generasi yang Berkarakter, dengan landasan ayat suci Al-Quran surah Al-Rum ayat 54 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Aku berlindung kepada Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia pula lah yang menjadikan kamu dari keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia pula lah yang menjadikan kamu dari keadaan kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa-apa yang Ia kehendaki, dan Ia maha mengetahui lagi maha kuasa. Hadirin yang kami banggakan, para ahli tafsir memaknakan lafaz quwwah dengan arti kuat dan melaksanakan aktivitas secara pribadi maupun universal. Saat usia muda lah kekuatan fisik, spirit, dan motivasi diarahkan dalam kegiatan positif, terutama aktivitas yang mengandung nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan nafas du'afa artinya lemah dan soiban artinya beruban. Pemaknaan lafaz tersebut memberi arti usia yang mengalami proses penuaan dan tak terlalu banyak aktivitas jika dibanding di masa sebelumnya. Hadirin yang kami banggakan, masalah agung yang diilustrasikan adalah cerminan siklus kehidupan yang awalnya lemah lalu menjadi kuat dan kembali menjadi lemah. Pemuda adalah lambang keberanian yang tak pernah luntur. Pemuda adalah lambang kekuatan yang tak pernah hancur. Pemuda adalah lambang semangat yang tak pernah mundur. Karena pemuda memiliki peran yang jitu dan memiliki potensi serta energi yang besar dan dapat dibanggakan. Pantas seorang proklamator bangsa Indonesia, proklamator bangsa Indonesia Insinyur Soekarno pernah menyatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya ku cabut semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya ku goncangkan dunia. Dari perkataan tersebut membangun kita untuk lebih memperhatikan eksistensi pemuda di masa yang akan datang. Dari mengetahui semua fakta, kita sadar betapa pentingnya peran pemuda dalam membangun bangsa besar yang besar ini. Syekh Mustafa Al-Galaini pernah mengungkapkan, Inna fi yadi syubbani amaral ummah wa fi ikdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Hadirin yang kami banggakan, Rasulullah SAW menyadari betul betapa pentingnya peran pemuda yang kelak akan menjadi pemimpin di masa depan. Hal ini dibuktikan dengan diangkatnya Al-Sama bin Zaid oleh Rasulullah SAW sebagai panglima perang untuk menghadapi bangsa Romawi, sementara usianya relatif muda, baru berusia 18 tahun. Betapa pentingnya peran pemuda dalam kehidupan bernegara, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi, Qalat ihdahuma ya
Inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Sadaqallahul azim. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah ia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan ialah yang maha agung." Hadirin yang kami banggakan, formasi ayat di atas pada akhir kalimat terdapat lafaz al-qawiyyul amin, yang kuat dan dapat dipercaya. Asbabun nuzul ayat tersebut menampilkan sosok harus yang ditiru dan dapat dipercaya. Wahai pemuda-pemudi, engkau yang lahir di tanah ini, engkau yang menghirup udara tanah ini, engkau yang minum air tanah ini, ingatlah bahwa engkau ada untuk negeri ini, bahwa di pundakmu masa depan negeri ini dibentang, bahwa di pundakmu nasib negeri ini berbentang. Kau bukan orang biasa, engkau harapan negeri ini, sebuah negeri yang besar yang bernama Indonesia. Engkau adalah Indonesia, engkau adalah Nusantara, engkau adalah Ibu Pertiwi, engkau adalah masa depan sebuah negara yang besar yang bernama Indonesia. Ini artinya Islam membutuhkan generasi-generasi yang memiliki jiwa yang ikhlas, Otak yang cerdas, Pribadi yang tegas, bekerja keras. dan komitmen yang tuntas. Islam tak membutuhkan generasi pemalas. Islam juga tak mengharapkan Generasi perampas, pengompas, dan pemeras. Akankah kita kaum muda benar-benar menjalankan nilai-nilai Islami, tidak membuat onar di tengah kehidupan dari segala bentuk kemaksiatan? Kita berantas dari narkoba, judi, Perzinaan, miras, dan pergaulan bebas. sabda Nabi Muhammad SAW. syubbanul yaum, rijalul ghad. The young today is the leader tomorrow. Kiono wakamonoa, ashita no rida, pemuda hari ini, pemimpin hari esok. Presiden ketiga pernah mengungkapkan ada 5 yang harus diwaspadai oleh generasi muslim saat ini, yaitu lemah fisik, Lemah harta, Lemah ilmu, lemah akhlak, dan yang paling dikhawatirkan adalah lemah akidah. Oleh karena itu, kami mengajak untuk meninggalkan budaya malas dan putus asa. genggamlah dunia untuk meraih ridhonya. Sing-singkan lengan bajumu untuk menggapai cita-cita. Selamatkan negeri, jiwa, bangsa, dan agama. Demikianlah syarahan kami. Wahai pemuda-pemudi harapan bangsa, ambil sampanmu, arungi lautan. Patahkan dayungmu, tanganmu lakukan. Robek layarmu, bajumu gunakan. Pecah sampanmu, arungi lautan. Demi mencapai pulau idaman. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.